Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat ngaji Sulaiman AG dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar kembali, kita mengaji kembali masalah kesabaran. Ada sebagian dari teman kita membuat pernyataan atau membuat narasi bahwa sabar itu ada batasnya, dan dia mengutip ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ayatnya, qala Nuhur Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh katakan, ya Allah ya Rabb, jangan sisakan satu pun di muka bumi ini dari golongan orang-orang kafir. Ini mengisahkan Nabi Nuh di saat berdakwah kepada kaumnya kurang lebih 1000 tahun. 1000 tahun beliau berdakwah kepada kaumnya, namun tak membuahkan hasil kecuali hanya sedikit yang mengikuti Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh meminta kepada Allah agar Allah menurunkan adab kepada kaumnya. Hingga putra beliau pun kan ikut terkena adab, ya karena tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ini dijadikan satu bukti atau tendensi dasar lah oleh teman kita ini, bahwa sabar ada batasnya. Buktinya Nabi Nuh meminta adab kepada Allah agar dilimpahkan kepada kaumnya. Seakan-akan Nabi Nuh tidak sabar lagi menghadapi kaumnya. Teman-teman, ini sangat menarik pribadi saya untuk ikut mengomentari apakah betul demikian. Ya. Satu yang perlu diingat, hati-hati ketika itu menyangkut seorang Nabiullah. Jangan berkomentar sembarangan, jangan membuat narasi sembarangan, karena satu alasannya kenapa kalau kepada para nabi kita harus hati-hati. Satu, karena nabi itu maksum, ya, yang terjaga dari hal-hal buruk. Langkah-langkahnya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akibatnya juga akan fatal. Sebab orang awam juga akan menilai bahwa itu benar. Kenapa orang awam akan mengatakan benar? Ya karena memang sekilas kayaknya begitu, Nabi Nuh tidak sabar. Dan akhirnya, oh berarti sabar itu ada batasnya. Kesimpulan mereka akan begitu. Makanya saya bilang hati-hati ketika menyangkut seorang nabi. Jangan mudah membuat narasi, apalagi tidak ada rujukan yang bisa membenarkan narasi itu. Mari kita buktikan apakah ini benar atau tidak. Yang pertama, usia Nabi Nuh alaihi salam itu kurang lebih 1780 tahun. Ya. Kemudian kita coba membandingkan usia kita yang rata-rata umat Nabi Muhammad SAW itu hanya kisaran 60 tahun. Kalau lebih ya tak banyak, kalau kurang ya tak banyak. Kisaran itu 60 tahun. Kemudian kita bandingkan dengan Nabi Nuh yang berdakwah selama 1000 tahun kepada umatnya,
dan umatnya tidak mau mendengarkan, tak mau mengikuti apa yang diserukan. Dari generasi ke generasi melalui penelitian Nabi Nuh sudah tidak ada potensial sama sekali. Nah, kita misalkan berdakwah hanya 50 tahun. 50 tahun dibandingkan ke Nabi Nuh misalkan. Ya antara langit dan bumi lah, teman-teman ya. Antara langit dan bumi. Jadi sudah sangat tidak sebanding. Satu. Kalau mau membandingkan harus yang sebanding. Sehingga itu bisa dijadikan satu bukti atau satu pijakan buat kita. Saya contohkan begini perumpamaannya. Kita menanam pohon mangga. 1 hari 2 hari kita siram, terus kita rawat hingga kemudian semakin hari semakin layu. Tak lama kemudian daunnya rontok, tak lama lagi kemudian mengering dari ujung terus ke bawah hingga sampai akarnya kering. Namun saya tetap sabar dengan usaha, terus saya siram, terus saya beri pupuk. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tidak ada perubahan. Tidak ada tanda-tanda dia akan muncul tunas kembali. Ya enggak? Hingga akhirnya sampai pada titik sudah tidak ada lagi potensi dia akan tumbuh mangga ini, akhirnya saya tebang. Saya cari ganti yang lain. Apakah saya menebang ini bentuk tidak sabar? Ya, bisa dijawab dengan hati ya, nurani. Apakah saya menebang pohon mangga yang saya tanam karena sudah tidak ada potensi untuk berkembang atau untuk tumbuh? Saya tebang, apakah ini bentuk ketidaksabaran? Tentu bukan ya. Sepakat? Pasti bukan. Sebab ini sudah melalui usaha, sudah melalui proses yang panjang, kemudian sudah dibaca secara ilmu pertanian, ilmu perkebunan lah ya, tidak akan ada potensi lagi untuk tumbuh. Akhirnya dibasmi. Itu satu ya perumpamaannya. Kemudian kalau kita kembali ke kisah Nabi Muhammad SAW yang ditawari oleh malaikat agar menimpakan azab kepada kaum Taif gara-gara kaum Taif sering menyakiti Rasulullah SAW. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau dengan tawaran malaikat ini. Justru sebaliknya, Rasulullah menjawab dengan halus, tidak malaikat, saya masih berharap siapa tahu suatu saat di masa yang akan datang generasi dari kaum Taif ini ada yang bisa menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 2 kisah yang sangat bertolak belakang. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah Nabi Nuh tidak melihat potensi. Sudah melalui riset Nabi Nuh dari masa ke masa sampai 1000 tahun loh, tidak ada perubahan. Akhirnya tidak ada potensi. Pandangan Nabi Nuh basmi saja. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih melihat potensi kaum Taif suatu saat bisa berubah generasinya, akhirnya mengambil sikap mempertahankan kaum Taif. Jadi sabar itu kalau kita ambil dari 2 cerita ini, 2 kisah ini adalah satu kondisi menahan emosi untuk berpikir lebih jernih,
kemudian mengambil langkah potensial yang terbaik. Kalau yang terbaik dibasmi, ya basmi, tapi tentu melalui proses. Kalau yang terbaik dipertahankan, ya dipertahankan, tentu dengan melihat peluang-peluang yang baik. Itulah sabar. Jadi tidak mesti kalau orang itu marah dia tidak penyabar. Kalau waktunya marah ya tetap marah. Jadi begitu ya teman-teman, sahabatku ngaji sudah menagih. Jangan terlalu mudah berkomentar atau membuat narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi itu menyangkut orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para anbiya wal mursalin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.